Saya Tresianus Gugur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Mahasiswati Denpasar. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 6 Kota Koba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 10A, fase E, semester 1 dengan materi peranan virus bagi kehidupan. Silakan dulu. Saya minta perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus sertai dan menguatkan agar kegiatan pembelajaran kami dapat berjalan dengan efektif dan apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kami masing-masing. Mohon kepada puji dan sepanjang segala masa. Amin. Salam dulu ke Pak Rex. Jadi jangan merasa tegang karena yang kalian pantau itu atau yang kalian fokusin itu kepada saya. Sofia Lezian Terjunda, Selviana Victory itu melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Jadi kalau di sebelumnya kemarin itu kita mempelajari materi apa? Tentang replikasi virus. Apa yang kalian pelajari di materi sebelumnya? Tentang replikasi virus. Ya, silakan lagi. Mempelajari tentang siklus litik dan siklus glukogen. Mempelajari tentang siklus litik dan siklus glukogen. Ya, betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis dua peranan virus bagi kehidupan dengan tepat. Materi bahwa sebagian besar penyebab penyakit yang ada di bumi berasal dari mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Salah satunya itu adalah virus. Virus adalah makhluk hidup yang bersifat parasit sebab membutuhkan inang sebagai tempat hidup hingga kemudian menyebabkan inang sakit dan kematian pada inang tersebut. Jadi seperti apa peranan virus itu nanti kita akan pelajari. Kemudian konstruksi kegiatan pembelajaran kita ke depan pada hari ini, yaitu proses kegiatannya itu adalah melalui diskusi kelompok. Jadi nanti akan membagikan LKPD untuk kalian diskusi bersama teman kelompok. Nanti setelah itu baru kita sedas. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan itu, kita sebelumnya mengadakan tes terlebih dahulu untuk mengetahui kalian punya kemampuan apa berkaitan dengan peranan virus. Sudah? Kalau sudah silakan. Kemudian yang kedua itu penilaian sikap dalam konteks diskusi kelompok itu. Kemudian ada penilaian psikomotorik, keterampilan berkaitan dengan presentasi kelompok. Sepertinya kelas ini terlalu bagus.
Ya, mulai. Break 1. Break 2. Break 3. Sudah, baik. Tepuk tangan. Ada di benak kalian kalau omong tentang virus pasti menunjukkan itu bahwa penyakit atau sakit. Ya? Ya, Pak. Ada begitu banyak sekali penyakit yang kita derita, sakit yang kita derita itu disebabkan oleh virus. Virus. Kemarin kita sudah lalui masa pandemi COVID-19 dan hampir semua kita itu merasa tersiksa dengan kondisi pandemi kemarin. Jadi dari kalian siapa yang di tahun 2000 rentang waktu 2020 sampai 2021 kemarin yang sempat terpapar virus corona? Susah. Bagaimana situasinya pada saat Corona itu kayak yang pertama demam, batuk, sakit Batuk. kepala, hidung berair dan juga hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Oh iya. Gejala yang diderita oleh penderita virus corona yang terpapar COVID-19. Kemudian siapa dari sini kemarin itu dalam bentuk penerima vaksin? Ada vaksin 1, ada vaksin kedua dan ada vaksin yang ketiga. Siapa yang menerima vaksin kemarin? Siapa? Semua. Apa lagi? Mengantuk. Apa lagi? Rasa sakit pada bagian yang divaksin. Rasa sakit pada bagian yang divaksin atau yang disuntikan. Jadi kira-kira menurut kalian apa problem vaksin? Kenapa kita harus divaksin? Untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Siapa lagi? Dapat menambah daya tahan tubuh. Siapa lagi? Untuk mencegah penyebaran virus. Jadi baik. Jadi di depan kalian itu adalah beberapa foto dari berbagai jenis virus yang menyerang manusia. Ada yang HIV, ada yang polio, dan ada masih banyak lagi penyakit yang kita derita yang disebabkan oleh virus. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah virus itu hanya membuat vaksin saja, atau apakah virus itu hanya membuat manusia atau makhluk hidup lain sakit saja, kita akan menyimak sama-sama video berikut ini. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih virus itu apa? Pasti kalian semua sudah familiar dong dengan kata virus. Apalagi sekarang ini kita hidup di masa pandemi, di mana semua orang menyebutkan kata virus. Lalu apa sih virus itu? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup, dan dia ukurannya sangat kecil. Setelah mendengarkan kata virus, apalagi di masa pandemi ini, yaitu penyakit COVID-19 tersendiri, tak lain penyebabnya juga dari virus. Padahal sebenarnya peran dari virus itu juga ada yang menguntungkan loh teman-teman. Virus yang menguntungkan pertama yaitu produksi vaksin. Sobat sekalian pasti pernah menerima vaksin kan? Entah itu vaksin campak, cacar, dan polio. Virus. Nah, sel killing effect pada virus itu digunakan untuk terapi dalam tubuh. Peran virus yang menguntungkan ketiga adalah produksi antitoksin dan insulin. Tentu saja, antitoksin dan insulin ini berbeda ya teman-teman. Virus itu digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan cara kerja menggabungkan DNA virus dan gen yang sifatnya menguntungkan. Setelah itu, DNA virus akan menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri yang nantinya Menonton video tadi, sekarang ada kelompoknya yang kemarin sudah dibagi. Silakan kembali ke kelompok masing-masing.
lihat baik-baik petunjuk pekerjaan EKPD itu yang sudah tertulis di situ, pahami itu baik-baik. Setelah memahami itu silakan langsung kerja di pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penyelesaian EKPD. Cermati dulu petunjuk pengerjaannya. Kemudian sebelum itu baru bisa diisi. Bisa? Nanti kelompok presenternya itu akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang menanggap. Seperti kalau misalnya kelompok satu yang maju, berarti yang kelompok presenter kelompok satu, kelompok yang menanggapi itu adalah kelompok dua. Kelompok dua yang dari presenter, kelompok yang menanggapi itu adalah tiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kita program. Karakteristik virus, gejala pertama yang akan muncul adalah kelompok B. Karakteristik virus menyebabkan sakit kepala, demam, lemah, demam otot, kaki dan tangan. Selanjutnya kita beri kesempatan presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai peran virus yang merugikan dan menguntungkan. Jenis penyakit AIDS, karakteristik virus yang pertama sakit tenggorokan, yang kedua atau pengaman. Peranan vaksin yang merugikan. AIDS merupakan peranan yang merugikan yang dapat membuat manusia terserang penyakit. Pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi ketika HIV masuk dan merusak fungsi sel-sel kekebalan individu yang terinfeksi secara bertahap? Klarifikasi saudara Desi, pertanyaan dari saudara Desi, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang terjadi ketika HIV akan merusak sel-sel CD4 atau sel T dan menghancurkan sel-sel darah putih hingga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ya, baik. Kanker. Bioterapi merupakan terapi sel-sel kanker yang terbuat dari virus. Silakan. Mengatasi penyebaran penyakit rabies.
kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Bagaimana cara mengatasi penularan penyakit rabies? Caranya, memberikan vaksin rabies dapat dilakukan dengan memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaan Anda. 3. Ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Serangga hama atau Helicobacter armigera nuclea uihedrosis virus. Jenis tanaman yang dapat memanfaatkan biopestisida dalam daun pepaya, brotowali, bawang putih, limbah, pipait, saliara, suren, dan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman Yana, saya silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran virus yang menguntungkan dan merugikan bagi tumbuhan dan hewan. Peran virus yang menguntungkan bagi tumbuhan yang pertama, pembuatan biopestisida. Biopestisida adalah bakteri bacillus, agen biologi atau produk-produk alam yang digunakan untuk mengontrol hama pada tanaman, yaitu sebagai anti. Kalau saya bisa ambil kesimpulan dari hasil pemantauan saya tadi dari presenter kelompok 1 sampai presenter kelompok terakhir tadi itu sudah sangat luar biasa karena semuanya sudah bisa bertanggung jawab atas hasil kerja dari setiap kelompok. Jadi harapannya semoga hal-hal positif yang seperti ini dapat dipertahankan untuk kegiatan-kegiatan pelajaran yang selanjutnya. Bisa ya? Itu adalah bagaimana dari jawaban atau hasil kerja kelompok kalian tadi itu bahwa kita di situ memahami bahwa virus itu tidak hanya sekedar sebagai sumber penyakit, tidak hanya sekedar sebagai penyebab penyakit. Adanya produk biopestisida, biopestisida kerdil, jadi dengan menggunakan biopestisida itu mengatasi tumbuhan-tumbuhan yang kerdil tersebut. Jadi rabies itu hampir seluruh hewan seperti kucing, anjing tadi itu dapat tertular atau sebagai sumber penyebab penyakit rabies. Tetapi salah satu pencegahannya tadi itu adalah dengan memberi vaksin, memberi vaksin secara rutin terhadap hewan peliharaan yang dapat atau punya potensi untuk menyebabkan penyakit rabies tersebut. Baik, sudah adik-adik, itu berkaitan dengan sedikit hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah kalian lakukan di sini. Gimana soal postesi tadi? Bisa, Pak. Bisa. Jadi sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang kita sudah lalu. Saya minta dari kalian untuk bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Itu akan menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi setelah hari ini kami melakukan pembelajaran bersama Pak, kami bisa mengetahui bahwa virus itu tidak hanya untuk merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi memiliki manfaat bagi manusia seperti vaksin contohnya. Saja Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Merugikan manusia dan membawa ke arah positif bagi manusia. Dan virus ini juga mampu membuat suatu produk di mana produk ini dapat membasmi atau dapat membuat suatu objek yang akan ditargetkan ini menjadi lemah atau hilang. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah jawaban dari teman kalian, dua teman kalian tadi itu saya yakin sudah mewakili
kalian punya pemahaman berkaitan dengan materi tentang peranan virus yang kita coba pelajari tadi. Ya, ya. Ya. Baik, jadi saya akan menyempurnakan bahwa dalam konsep kita sebelumnya itu bahwa virus itu hanya menyebabkan penyakit. Ada begitu banyak penyakit yang kita derita yang disebabkan oleh virus. Macam tadi itu ada flu, ada AIDS, ada cacar, ada polio, dan lain sebagainya. Tetapi selain virus itu dia menyebabkan begitu banyak penyakit yang tadi kamu sudah sebutkan. Virus juga punya peran yang menyenangkan. Dia bisa membuat vaksin, dia juga bisa membuat biopestisida. Jadi maka dari itu bahwa virus itu selain dia merugikan, dia juga dapat jadi seperti itu berkaitan peranan virus. Maka selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar refleksi. Mengerjakan lembar refleksi. Jadi saya sudah siapkan lembarannya. Silakan ini lembar refleksi ini. Silakan dikerjakan. Sudah bisa rasakan selama pembelajaran tadi. Jadi kegiatan selanjutnya kalian masing-masing kelompok ditugaskan untuk membuat poster. Jadi nanti posternya itu adalah kalian ambil salah satu virus apa saja. Kemudian nama penyakit virus tersebut apa. Kemudian di kegiatan terakhir refleksi sudah, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini yang cukup baik. Selanjutnya kita akan bertemu di depan dan saya mendoakan mudah-mudahan kalian tetap sehat, kalian tetap buka dan dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran berikut. Jadi hari ini kita terakhir. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kami akan kita untuk berdoa dalam nama Bapa, pembelajaran kami dengan baik dan efektif. Dapat berguna untuk masa depan kami masing-masing. Selamat pagi.